Manfaat sikap tolong-menolong. Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Di sini terlihat anak sedang membantu teman ketika terjatuh. Menolong teman merupakan salah satu bentuk meringankan beban orang yang sedang kesulitan. Manfaat sikap tolong-menolong yang kedua yaitu meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Di sini terlihat anak sedang menolong teman ketika terjatuh. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Menemukan informasi tentang wujud benda. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan saksama. Setelah itu, tulislah ciri-ciri benda yang terdapat pada gambar. Kita dapat menggunakan kosakata yang baku dalam menuliskan informasi dari gambar. Ayo perhatikan gambar berikut. Coba ceritakan wujud benda di dalam gelas tersebut. Selanjutnya, membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Kita dapat membuat simpulan dari teks percakapan. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Temukan informasi penting dari teks percakapan tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat membuat simpulannya. Membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan. Misalnya, pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Catatan hasil percobaan tersebut dapat disusun menjadi teks hasil pengamatan. Bacalah teks berikut. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Simpulan dari teks tersebut adalah sebagai berikut. Simpulannya adalah, pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Ini adalah kesetaraannya. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ini adalah contoh di mana kita bisa menemukan jarak
Jadi jarak tempuh kendaraan itu di sini tulisannya, dan alatnya untuk mengukur jarak itu disebut odometer. Sekarang ayo coba kita latihan. Ubahlah bilangan berikut ke dalam satuan yang ditentukan. Pertama, ada 1 km 110 meter. Kalau kita diminta untuk mengubah ke dalam satuan meter, maka kita harus ubah seluruhnya menjadi satuan meter. Yang ini sudah dalam satuan meter, jadi dibiarkan. Nah, yang perlu kita ubah yang ini, karena masih dalam satuan kilometer. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Berarti ini 1000 meter. Kemudian 110 meter tetap 110 meter. Jadi totalnya adalah 1110 meter. Gitu ya. Jadi di sini kita tulis 1110 meter. Nah, selanjutnya mengubah 4 km 444 meter ke dalam satuan meter. Sama caranya seperti tadi. Yang ini sudah dalam meter, berarti yang kita berubah hanya yang ini, yang depan ya, 4 km. 4 km itu berarti sama dengan 4000 meter ya. Nah, lalu kemudian yang 444 meter kita tulis tetap 444 meter. Nah, hasilnya adalah 4444 meter ya. Nah, ini adalah bentuk bilangan yang setara. 4444 meter. Sekarang mengubah 7777 meter ke dalam satuan kilometer dan meter. Di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 7777 itu berarti ada 7000 meter ditambah dengan 777 meter gitu ya. Nah, bagian yang depan ini kita bisa ubah ke dalam bentuk kilometer, yaitu 7 km ya, karena 7 km itu sama dengan 7000 meter. Nah, untuk yang 777 meter tetap. Jadi di sini kita tulis 777 meter. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir 11.111 meter. Ini berapa kilometer dan meter? Sini ya. Nah, kita lihat bahwa 11.111 meter itu berarti 11.000 begitu ya. 11.000 meter dengan 111 meter begitu ya. Nah, 11.000 meter ini itu sama dengan 11 kilometer, bukan? Karena 11 kilometer itu sama dengan 11.000 meter ya. Lalu yang ini tetap, jadi kita tulis 111. Jadi 11.111 meter itu sama dengan 11 km 111 meter. Memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter. Jadi misalkan kalau kita sedang berlari, itu kita menggunakan jarak. Ayo selesaikan permasalahan berikut. Jarak rumah Dedi ke rumah kakeknya sejauh 5 km 599 meter. Jarak rumah paman dari rumah kakek sejauh 2 km 220 meter. Berapakah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek? Berarti kalau ini Dedi misalkan, lalu dia ingin ke rumah paman. Jadi ini misalkan rumah paman di sini. Nah, dia untuk Dedi ke rumah paman itu dia melewati rumah kakek. Jadi di sini ada rumah kakek, gitu ya.
Berarti Dedi harus melewati rumah kakek dulu, baru ke rumah paman. Di sini diketahui bahwa jarak rumah Dedi ke rumah kakek itu 5 km 599 meter ya. Kemudian dari rumah kakek ke rumah paman itu 2 km 220 meter, seperti ini ya. Berarti jaraknya dari rumah Dedi sampai ke rumah paman, berarti kita perlu menjumlahkan ini dengan yang ini, gitu ya. Itu berarti 5 km 599 meter dengan 2 km 220 meter, ini kita jumlahkan, gitu ya. Jangan lupa bahwa satuannya harus sama. Yang dijumlahkan itu bilangan dengan satuan yang sama. Jadi yang ini 599 dengan 220 kita jumlahkan, itu nanti akan hasilnya dalam satuan meter. Jadi kita jumlahkan seperti biasa, 9 ditambah 0 9, 9 ditambah 2 11, jadi 1 di sini simpan di atas. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 2, hasilnya adalah 8. Ini adalah yang bagian meternya. Lalu kemudian yang bagian kilometer, berarti kita tulis kilometer di sini, lalu 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7. Jadi ini adalah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek, yaitu 7 km 819 meter. Gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Berikut ini adalah contoh gerakan kepala. Yang pertama, gerakan menengok. Contoh yang kedua, gerakan menggeleng. Dan yang ketiga, gerakan mendongak. Contoh gerakan tangan. Pertama, gerakan merentangkan tangan. Yang kedua, gerakan melambaikan tangan. Dan yang ketiga, gerakan tangan diangkat ke atas. Gerak alam bisa kita tirukan dalam tari. Ada berbagai gerak alam yang bisa kita tiru. Misalnya, gerakan air mengalir dan gerakan angin berhembus. Gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Gerak cepat contohnya kedua telapak tangan diputar. Untuk contoh gerak lambat yaitu menggelengkan kepala. Dalam tari ada gerak tangan dan kaki. Gerak tangan dan kaki dapat dilakukan dengan kuat dan lemah. Gerak kuat dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Gerak lemah dilakukan dengan pelan dan lembut. Saat menirukan kuat lemah gerakan kaki, kita bisa melakukannya secara bergantian. Kita bisa menggerakkan kaki dengan lemah, dan kita juga bisa menggerakkan kaki dengan kuat. Untuk contoh menggerakkan kaki dengan kuat yaitu menghentakkan kaki. Dan untuk contoh menggerakkan kaki dengan lemah yaitu dengan cara gerak jalan di tempat.